Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Mudianti, kelas Radio Manajemen Universitas Pemekaran. Ini saya akan presentasikan hasil resumen materi saya dari 1 sampai 11 tentang pengantar teknologi informasi yang bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, yang pertama yaitu pengantar teknologi informasi. Definisi teknologi informasi yaitu yang pertama ada dunia digital yang merujuk pada lingkungan atau ekosistem yang terdiri dari teknologi informasi yang merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Dan yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi atas berlangsung dengan cepat mencakup kemajuan dalam berbagai bidang seperti komputer, jaringan, perangkat, mobile, aplikasi, dan internet. Dan yang ketiga ada penduduk efisiensi, yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan memproduktivitas di berbagai sektor seperti di dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi, yaitu yang pertama mesin hitung. Teknologi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanis dan kartu page. Dan yang kedua ada zamannya komputer. Pada tahun 1940-an, komputer modern mulai dikembangkan membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan. Ketiga ada internet dan era digital. Pada tahun 1969, ARPANET pendahulu internet lahir era digital, dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990. Dan pada tahun 1990 muncullah World Wide Web sebagai sistem sebagai dokumen dalam bentuk hyperlink. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Pertama ada komunikasi, yaitu teknologi informasi yang menjadi dasar komunikasi modern yang melalui email, pesan instan, media sosial, dan panggilan video. Dan yang kedua ada hiburan. Internet dan perangkat digital juga memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik dan nonton film dan memainkan game online. Dan yang ketiga belanja online. Teknologi informasi juga memudahkan kita untuk berbelanja online, dari mulai membeli makanan hingga barang elektronik dengan pengiriman yang cepat dan aman. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiensi yang lebih luas dan menjalankan kampanye pemasaran penjual produk secara online. Dan yang ketiga ada penampilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategi. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses, yaitu menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis yang ada adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Dan yang kedua ada sumber daya dan komunikasi, yaitu keterbatasan sumber daya dan kurangnya implementasi dalam mengelola informasi bisa menjadi hambatan dalam mengimplementasikan. Dan yang ketiga ada keamanan dan privasi. Risiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting dalam menjadi implementasi teknologi informasi. Diperlukan sistem yang aman dan penindakan data yang memadai. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat teknologi. Yang pertama ada automasi dan efisien. Teknologi informasi memungkinkan otomasi berbagai tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang kedua ada akses ke internet. Teknologi informasi memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, membuat pelajaran dan penelitian lebih mudah. Dan yang ketiga ada komunikasi global. Teknologi informasi menghubungkan dari berbagai belahan dunia, memungkinkan komunikasi global secara real time. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Yang pertama ada kecerdasan buatan. Penempatan kecerdasan buatan dan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT akan meningkatkan otomatisasi dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada komputasi kuantum. Perkembangan komputasi
kuantum akan mengubah kemampuan komunikasi dan mencegah masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Dan yang ketiga ada realitas virtual. Aplikasi realitas virtual akan semakin berkembang menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan komputer. Pengertian dan definisi komunikasi, yang itu komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, komputer analogi, yaitu komputer yang menggunakan sinyal kontinu untuk mewakili data dan melakukan perhitungan. Dan yang kedua yaitu komputer mekanis, yaitu komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya yaitu mesin hitung bobait. Selanjutnya ada generasi komputer pertama, yaitu komputer tabung vakum. Komputer yang memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan membuka jalan bagi komputer yang lebih cepat dan lebih andal. Kedua yaitu programmable. Redhare merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat diprogram ulang. Dan yang ketiga Unival, yaitu yang menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial. Selanjutnya ada generasi komputer kedua. Yang pertama yaitu transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih andal dan menghasilkan komputer yang lebih cepat. Dan yang kedua ada kartu ponsel yang digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer. Dan yang ketiga ada komputer arsitektur IPA, komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya ada generasi komputer ketiga, yaitu ada sirkuit terpadu, sistem operasi, dan PC dan fungsional komputer. Dan yang terakhir GUI dan MOS. Dan yang selanjutnya ada generasi komputer keempat. Yang pertama ada perkembangan jaringan, dan yang kedua teknologi bergerak, dan yang terakhir ada computing. Selanjutnya ada dasar-dasar perangkat keras penggunaan teknologi. Yang pertama, mekanisme kerja komputer. Komputer dirancang dengan teknologi yang terus berkembang seperti prosesor yang semakin kuat, penyimpanan yang lebih cepat, dan algoritma yang dioptimalkan dan dimungkinkan mereka untuk melakukan banyak tugas secara efisien dalam waktu singkat. Dan yang kedua, inti dari komputer. Inti dari komputer adalah pemrosesan informasi. Mereka menggunakan perangkat keras hardware seperti prosesor dan perangkat lunak software seperti sistem operasi dan program aplikasi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Dan yang ketiga ada bit, byte, dan buzzword. Bit adalah unit terkecil dari data dalam komputer yang hanya dapat memiliki nilai O atau 1. Bit adalah komputer bit biasanya terdiri dari 8 bit dan digunakan untuk mewakili karakter teks, angka, dan instruksi dalam komputer. Buzzword adalah istilah yang populer atau jargon yang sering digunakan dalam instruksi atau kode tertentu. Seringkali digunakan untuk menyebutkan konsep atau teknologi yang sedang tren atau penting dalam konteks tersebut. Dan yang terakhir ada memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori juga dapat merujuk pada penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya ada alat input dan output. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Ini terdiri dari sejumlah tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus. Yang ketika ditekan mengirimkan sinyal elektrik ke komputer untuk diproseskan dan proses sesuai. Dan yang kedua ada monitor. Adalah program output yang menampilkan informasi grafik atau teks yang dihasilkan oleh komputer. Ini biasanya terdiri dari layar datar yang menampilkan gambar dari komputer. Dan yang ketiga ada printer. Printer adalah perangkat
input yang digunakan untuk mencetak teks, gambar, atau dokumen dari komputer ke media fix seperti kertas. Dan yang terakhir ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer, seperti menggerakkan kursor untuk memilih, mengklik, dan menavigasi melalui aplikasi dan situs web. Selanjutnya ada alat penyimpanan. Yang pertama ada hard drive. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Hard drive juga merupakan perangkat penyimpanan data yang menggunakan peringan magnetis yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Berikut jenis-jenis hardware. Yang pertama ada desktop, yang kedua ada laptop, dan yang ketiga ada enterprise, dan yang terakhir ada NAS. Dan yang kedua ada solid state drive. Solid state drive tidak menggunakan iringan berputar, melainkan menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. SSD lebih cepat dan lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan HDD, namun umumnya lebih mahal berkapasitas penyimpanan. Keunggulannya yaitu kecepatan. SSD jauh lebih cepat daripada HDD dalam membaca dan menulis data. Ini membuat routing sistem operasi, memuat aplikasi, dan transfer data menjadi lebih cepat. Kelemahannya yaitu SSD umumnya lebih mahal berkapasitas penyimpanan dibandingkan HDD. Ini membuatnya kurang berjangkauan untuk penyimpanan data dalam skala besar. Berikutnya, ketiga adalah flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portable dan praktis dan memiliki ukuran yang kecil. Namun, kapasitas penyimpanannya yang besar karena menggunakan teknologi flash memory yang padat. Dan yang pertama ada teknologi NAND flash. Yang kedua ada peningkatan densitas penyimpanan. Dan yang ketiga ada perkembangan teknologi. Kombinasi faktor-faktor ini, produsen dapat menghasilkan flash drive dengan kapasitas penyimpanan yang besar dalam ukuran fisik yang kecil, memungkinkan pengguna untuk membawa banyak data dalam perangkat yang ringan dan mudah dibawa. Selanjutnya ada sistem komputer. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah bagian-bagian dari elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan atau sistem. Komponen utama yang membentuk suatu sistem komputer meliputi prosesor, yang kedua memori, yang ketiga motherboard, dan yang keempat kartu grafik, power supply unit. Semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk membentuk sistem komputer yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Dan yang keduanya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Berikut sistem operasi yang populer saat ini, yaitu yang pertama ada Microsoft Windows, yang kedua ada Mac OS, dan ketiga ada Linux, dan keempat ada Android, yang terakhir ada iOS. Ketiga sistem operasi utama terus mendominasi di pasar komputer, sementara Android dan iOS mendominasi di pasar perangkat mobile. Selanjutnya ada perkembangan. Yang pertama dari jalan mainframe kuno, yang kedua ada komputer mainframe kuno, dan yang ketiga ada komputer mini, dan yang keempat munculnya komputer pribadi, dan yang kelima masa konsolidasi dan internet, dan yang keenam era mobil dan cloud, dan yang terakhir di era kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dan teknologi berbasis AI menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem komputer masa depan. Komputer diproyeksikan untuk menjadi lebih adaptif, lebih responsif, dan lebih mampu belajar dari pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya ada konsep program dan sistem software. Tujuan konsep dan sistem perangkat lunak yaitu untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisien dan kualitas tinggi. Selanjutnya ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak masuk pada standar dan teknik yang digunakan dalam merancang, menggambarkan, dan memelihara perangkat lunak. Dan yang terakhir ada elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, perangkat
pengkadean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian dari integral dalam perkembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Pertama ada waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan struktur. Dan yang kedua ada agile, metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Dan yang terakhir ada DevOps, metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Dan yang selanjutnya ada peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak, yaitu analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada kompleksitas. Pengembangan perangkat yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kombinasi yang baik antara tim. Dan yang kedua ada perubahan kebutuhan. Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Dan yang terakhir ada kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada produktivitas tinggi, dan yang kedua ada peningkatan keamanan, yang ketiga kualitas unggul, dan yang terakhir peningkatan keadaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses data sampai dengan praktisi. Yang pertama ada alat kerja dan fitur Word, yaitu yang pertama ada fitur kolaborasi, yang kedua ada tools penyuntingan PDF, dan yang ketiga ada spelling dan grammar check, dan yang terakhir ada Word, Art, dan Insert Media. Selanjutnya ada sejarah desktop publishing. Yang pertama, tahun 1980, desain grafik komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produksi offset printing. Dan yang kedua, di tahun 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Dan yang terakhir, zaman sekarang banyak perubahan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, WordPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi yang rapih dan profesional. Selanjutnya ada Sparkhead sebagai alat pengolah data, yaitu yang pertama ada laporan keuangan, dan yang kedua perencanaan finance, yang ketiga perencanaan proyek, dan ada software statistik, yaitu yang pertama ada SPP, software untuk memproseskan data statistik dan analisis data. Yang kedua, Microsoft Excel untuk membuat grafik dan tabel. Dan yang ketiga, SS, software lengkap untuk memproseskan dan analisis data statistik pada skala besar. Selanjutnya ada statistik dan data analisis. Statistik deskriptif, cabang statistik yang bertujuan untuk mengembangkan dan meringkas data dengan cara yang informatif. Dan yang kedua ada uji hipotesi, prosedur yang digunakan untuk pengembalian keputusan dalam menggunakan informasi data atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dan yang ketiga ada analisis panimasi atau ANOVA, berguna dalam menggunakan pengaruh variabel. Dan yang selanjutnya ada visualisasi ilmiah, yaitu yang pertama ada astronomi, dan yang kedua kedokteran, dan yang ketiga genetika. Yang selanjutnya ada perhitungan risiko dalam paperless publishing, yaitu yang pertama ada keamanan sistem, dan yang kedua rendahnya biaya produksi, dan yang terakhir ada keuntungan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik yaitu mempresentasi visual dari data atau informal dan yang biasanya disajikan dalam bentuk gambar, diagram, atau grafik. Yang kedua, kreativitas. Grafik memungkinkan penambahbaikan kreatif dalam penyampaian informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak.
Dan yang ketiga, tingkat efisien. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Dan yang terakhir ada visualisasi data. Grafik menjadi alat penilai untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada hipermedia dalam presentasi. Hipermedia yaitu mengacu pada teks, suara, gambar, dan media lainnya yang terhubung non-linear dalam presentasi. Dan yang kedua ada interaktivitas. Dan yang terakhir ada engagement. Yang selanjutnya ada pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama ada kompleksitas informasi, yaitu media membantu dalam penyampaian informasi yang lebih komprehensif. Dan yang kedua ada interaksi audiens melalui elemen multimedia yang interaktif. Dan yang terakhir ada kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif. Dan selanjutnya ada perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Yang pertama, grafik yaitu memiliki bentuk visual mewakili data secara efektif. Dan selanjutnya ada hipermedia, tautan dan terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Selanjutnya ada multimedia, yaitu penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Berikutnya ada penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama ada grafik, yang digunakan untuk mensajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Dan yang kedua ada hipermedia, dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi, para peserta tidak hanya mendengarkan informasi secara secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menjelajahi dan memahami produk baru secara mendalam. Dan yang terakhir ada multimedia, gabungan teks, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Selanjutnya ada manfaat database dan pengimplikasiannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan realitas antara. Entitas database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Dan yang ada manfaat pengguna database. Yang pertama ada penyimpanan efisien, yang kedua ada akses mudah, dan yang ketiga pemeliharaan data, dan yang terakhir analisis data. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama ada manajemen persediaan, yaitu database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup, dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kebanjiran bahan. Kedua, ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu database membantu bisnis dalam memahami pelanggan, pelacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Selanjutnya ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database, yaitu dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentika, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan berkelanjutan dan integritas data. Yang selanjutnya ada implikasi hukum dalam penggunaan database, yaitu penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection dan Regulation di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Dan selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan di database. Yang pertama ada stabilitas bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database meningkat, menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Dan yang kedua, kecepatan dan
kinerja memastikan kinerja database yang optimal, akomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses dalam real time. Dan yang terakhir ada kesesuaian dengan peraturan, mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Dan yang selanjutnya ada pengembangan database di masa depan. Yang pertama, database terdistribusi. Penggunaan database distribusi akan meningkat, memungkinkan data tersedia secara real time dan mereduksi risiko kegagalan satu tim. Dan yang kedua ada migrasi dengan kecerdasan buatan, yaitu integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada lebih terfokus pada keamanan, yaitu keamanan akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan menggunakan database untuk melindungi dari serangan siber. Materi selanjutnya ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Definisi jaringan komputer yaitu kumpulan komputer dari perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan ini bisa terdiri dari berbagai perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Dan yang kedua ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network, dan yang kedua WAN atau Wide Area Network, dan yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga ada topologi jaringan, yaitu topologi jaringan menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan dihubungkan. Beberapa topologi umum meliputi BUS, yang kedua star, dan yang ketiga RAID, dan yang keempat mesh, dan yang keempat dan selanjutnya ada perangkat jaringan, yaitu yang pertama router, dan yang kedua switch, dan yang ketiga hub, dan yang keempat modem. Selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Beberapa protokol umum meliputi yang pertama TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, protokol dasar untuk komunikasi internet. Dan yang kedua HTT atau HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol atau SCORE, protokol untuk mengakses halaman web. Dan yang terakhir ada FTP, File Transfer Protocol, protokol untuk transfer file. Dan yang keenam ada keamanan jaringan. Dan selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktik untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman dan serangan. Ini termasuk penggunaan pre-file, ekskripsi data, antivirus, dan kebijakan keamanan. Dan selanjutnya ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh yang melibatkan transmisi data melalui kabel, gelombang radio, atau media lain. Ini mencakup teknologi seperti telepon, televisi, internet, dan komunikasi satelit. Yang berikutnya ada evaluasi dan tren jaringan. Jaringan komunikasi terus berkembang dengan teknologi baru sendiri. Yang pertama ada Internet of Things atau LOT, dan yang kedua ada 5G, dan yang ketiga ada cloud computing. Dari selanjutnya yaitu sejarah internet dan perkembangannya. Yang pertama, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Dua, ada awal mula internet. Yang pertama ada kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan komunikasi militer. Yang kedua, pengembangan protokol TCP atau IP pada tahun 1970-an. Protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk salinan terhubung.
Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi internet. Yang pertama ada kecepatan transmisi data-data, dan yang kedua perangkat terhubung, dan yang ketiga komputasi awan. Dan selanjutnya ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada akses informasi global, yang kedua komunikasi instan, dan yang ketiga peluang bisnis baru, dan yang keempat terbukanya akses pendidikan. Selanjutnya ada tantangan dan isu terkait internet. Yang pertama, privasi dan keamanan, yaitu ancaman kepada siber, kebocoran data, dan pengumpulan data penting pribadi. Dan yang kedua, ada konten berbahaya, yaitu perubahan informasi palsu dan konten ekstremis. Dan selanjutnya ada masa depan internet. Yang pertama, ada teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi masa depan. Dan yang kedua ada Internet of Things. Pertumbuhan perangkat cloud akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisien layanan. Materi selanjutnya ada memahami infrastruktur data dan informasi. Pengertian dari infrastruktur data dan informasi yaitu mencakup sistem, jaringan, dan alat yang mendukung, mengumpulkan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data. Infrastruktur ini memastikan tersedia, dapat diakses, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Dan yang kedua ada komponen infrastruktur, yaitu data. Beberapa komponen utama infrastruktur data meliputi yang pertama perangkat keras, dan yang kedua ada perangkat lunak, dan yang ketiga ada jaringan, dan yang keempat data storage, dan yang kelima ada keamanan. Dan selanjutnya ada tipe data. Struktur data yang terorganisasi dalam format yang dapat dikelola oleh sistem DBMS seperti tabel dalam database relasional. Data sembunyi, struktur data yang tidak sepenuhnya terorganisasi tetapi memiliki beberapa struktur seperti JSON dan XML. Dan yang terakhir ada data tidak terstruktur, data yang tidak memiliki format yang ditetapkan seperti teks, video, dan gambar. Dan selanjutnya ada manajemen data. Yang pertama ada pengumpulan data, penyimpanan data, pengelolaan data, analisis data, dan yang terakhir distribusi data. Dan selanjutnya ada infrastruktur cloud. Banyak organisasi saat ini menggunakan infrastruktur cloud untuk fleksibilitas dan aksesibilitas dan skabilitas. Penyedia lain seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menawarkan berbagai layanan termasuk penyimpanan data, komputasi, dan analisis data. Dan yang selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah aspek kritis dari infrastruktur data. Ini mencakup perlindungan data, mengamankan data, dan akses yang tidak sah, dan serangan siber, kepatuhan, mematuhi regulasi dan standar industri yang mengatur privasi dan keamanan data seperti GDPR dan HIPAA. Dan yang selanjutnya ada tantangan dan tren. Yang pertama ada skabilitas, mengelola volume data yang terus meningkat. Dan yang kedua ada kecepatan, yaitu memastikan data dapat diakses dan diproses secara cepat. Dan yang ketiga ada keandalan, yaitu menjaga integritas dan ketersediaan data. Dan yang keempat ada analytics lanjutan, yaitu menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk analisis data yang lebih mendalam. Dan yang terakhir ada edge computing, akses data di dekat sumbernya untuk mengurangi latensi dan bandwidth. Materi selanjutnya yaitu ada infrastruktur data, fondasi bagi transformasi digital. Pengertian dari infrastruktur data yaitu mencakup sistem, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan metode pengenalan yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data. Fondasi penting bagi setiap organisasi yang ingin menjalani transformasi digital. Dan yang kedua ada komponen utama infrastruktur data. Yang pertama ada perangkat keras, hardware,
termasuk server, penyimpanan data, perangkat jaringan, dan perangkat komputer yang mendukung operasional data. Dan yang kedua ada perangkat lunak software, sistem manajemen basis data DBMS, alat analisis, aplikasi manajemen data, dan sistem operasi. Dan yang ketiga ada jaringan network atau infrastruktur jaringan secara LAN atau WAN, internet, dan protokol komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen. Dan yang terakhir ada penyimpanan data store atau solusi penyimpanan seperti database, relation data, warehouse, data log, dan cloud store. Dan selanjutnya ada peran infrastruktur data dalam transformasi digital. Yang pertama ada penyedia data yang integrasi dan aksesibilitas. Transformasi digital membutuhkan data yang integrasi dan mudah diakses. Dan yang kedua ada mendukung analisis dan pengambilan keputusan terbaik. Keputusan berbasis data dengan infrastruktur data yang kuat. Dan yang ketiga ada meningkatkan efisien operasional infrastruktur data, membantu dalam otomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manual. Dan yang keempat ada mempercepat inovasi, akses data yang terstruktur dan dianalisis memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru dengan cepat serta menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan tren, bazar, dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengakuan dan yang terakhir meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan data pelanggan, organisasi dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relawan. Cukup sekian dari saya, semoga materi yang saya disampaikan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.